Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Sampailah kita kepada sesi lanjutan dibacain berita. Iya. Kita perlu ikuti berbagai situasi, berbagai informasi, berbagai dinamika. Ada apa nih, Bung Kameramen? Silakan. Ya, Bung Alfian. Ini dari website arrohma.com. Nah, ini Bung Alfian. Berita pada 5 Desember 2021. Pengamat, Mensos Risma kebanyakan kontroversi, minim prestasi, paling layak di reshuffle. Karena kemungkinan memang dalam dekat-dekat ini akan ada reshuffle, Bung Alfian. Nah, menanggapi judul ini, bagaimana Bung Alfian? Kalau saya pendapat begini Bung Alfian. Memang karena dalam Islam itu baiknya perempuan tidak memimpin tidak memimpin dalam hal-hal yang memberi keputusan. Karena kan perempuan dia ada situasi-situasi yang membuat dia mudian atau jadi emosian yang akhirnya membuat dia tidak jadi objektif gitu Bung Alfian. Bagaimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Seorang Risma sempat dikenal ketika dia mulai menjadi orang yang digadang-gadang menjadi calon wali kota Solo. Wali kota Surabaya maksud saya. Beliau adalah menjadi wali kota Surabaya dan banyak hal yang beliau tampilkan. Penampakan awalnya memang sangat menimbulkan simpatik. Tapi sebetulnya pada perjalanan yang panjang, seorang Risma menjadi sosok yang penuh menimbulkan rasa yang tidak asik, tidak nyaman, menimbulkan luka, menimbulkan duka dan sakit hati di banyak kesempatan. Sikap-sikap arogansi, sikap-sikap yang cenderung pada posisi tidak bisa diperankan sebagai seorang yang menjadi pejabat publik. Itu mungkin menjadi perhatian kita. Baiklah, untuk masalah ini kita akan menyorot bahwa seorang pejabat publik dia dibutuhkan untuk melakukan pelayanan public service. Yeah. Nah, ketika public service itu ditampilkan dengan sosok yang tidak ramah, yang cenderung menimbulkan resistensi, yang cenderung menimbulkan ya katakanlah ucapan dan sikap yang menimbulkan sakit hati, maka hal tersebut menjadi sesuatu yang sebaiknya dipertimbangkan dan kelihatannya beliau atau sosok yang ada dalam berita tersebut berulang-ulang melakukan, bahkan yang paling ini ketika beliau memaksa tunarungu untuk berbicara dengan cara-cara yang menunjukkan bahwa beliau kurang empati dengan situasi itu. Begitu sementara. Iya. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai sosok Mensos Risma menjadi salah satu menteri yang dianggap pantas kena reshuffle kabinet. Pasalnya, bekas wali kota Surabaya tersebut lebih banyak membuat kontroversi dibanding prestasi. Memang Risma selama ini menjadi menteri lebih banyak kontroversialnya daripada prestasinya. Karena itu selayaknya Presiden Jokowi mengevaluasi Risma. Menurut Jamiluddin, Risma yang lebih mengedepankan kontroversi ketimbang prestasi hanya akan menjadi beban negara dan pemerintah. Nah ini Bung Alfian, kalau kata pengamat ini mungkin bukan cuma Risma ya, atau bukan hanya beliau yang kontroversi. Banyak kalau saya lihat Bung Alfian, banyak menteri-menteri yang tidak sesuai dengan ahlinya. Misalkan menteri pendidikan yang dia basicnya ojek online, dia malah mengurus pendidikan. Akibatnya ada Permendikbud yang asal-asalan. Nah itu gimana Bung Alfian? Penempatan seorang menteri yang tidak sesuai dengan ahlinya malah bikin kabinet ini jadi acak-acakan gitu Bung Alfian. Ya sebenarnya kan penataan ini kalau kita lacak dari awal berangkat daripada tidak konsistennya rencana awal. Rencananya kan akan dibuat kabinet yang ramping. Rencananya akan dibuat tidak berdasarkan kepentingan yang balas budi bla 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 gitu. Ternyata kan kejadiannya kan juga justru tidak demikian, sehingga penempatan orang tersebut tidak berdasarkan keahlian, tidak berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan kepentingan dan mungkin bahkan berdasarkan kebutuhan juga sudah tidak lagi, jadi berdasarkan request atau mungkin
by paksaan atau by ya katakanlah by pesanan yang dimana di situ pokoknya dia harus jadi menteri anu gitu. Nah, sehingga akhirnya apalagi kan kalau kita tengok untuk kasus beliau ini, beliau kan sebenarnya masih menjabat waktu beliau di offer menjadi itu kan posisi orang masih menjabat yang belum selesai masa periodenya, lalu diambil peran seperti itu tentu jadinya menjadi sangat tidak elok gitu. Nah kemudian kalau kita runut rekam jejaknya mungkin menjadi perhatian buat kita. Kalau memang itu sebatas emosional mungkin bisa kita lihat sekali-sekali. Ini hampir tiap kali, hampir di tiap event, di berbagai daerah, di berbagai lini, dan kelihatannya tanggapan dari Bapak Djamaluddin Ritonga itu menjadi sesuatu hal yang bisa dilihat secara rasional, dan bahwa dia termasuk orang yang akan digeser itu mungkin lagi-lagi hak prerogatif presiden kalau dalam sistem penataan daripada kabinet kita. Nah, fenomena beliau ini fenomena yang sebaiknya tidak dibiasakan dalam tidak yang bersangkutan juga sebaiknya untuk bisa lebih menahan diri dan tidak memperlakukan anak buahnya dengan cara-cara yang itu tidak, ya katakanlah tidak nyaman, yang membuat memberikan contoh yang kurang bagus kepada generasi muda dan masyarakat luas. Iya, Bung Alfian. Yang Bung Alfian sampaikan tadi seperti kasus beliau memaksa tunarungu untuk berbicara, karena kan tunarungu itu kan beliau tidak bisa dengar ya, Bung Alfian. Tidak bisa mendengar, akhirnya sulit mengucapkan. Ya bagaimana orang dia nggak dengar, orang dipaksa untuk ngomong, dengernya aja nggak bisa gitu. Nah itu beberapa orang yang kerja atau mengajar di tempat anak berkebutuhan khusus itu perbuatan yang zolim menurut mereka, Bung Alfian. Karena agak sedikit sulit untuk mereka mengeluarkan 1-2 kata. Ini bahkan yang diminta katanya banyak gitu, Bung Alfian. Nah tapi Bung Alfian kembali tentang ibu ini. Jadi ibu ini banyak yang menilai beliau ini ngikutin jejaknya Ahok, Bung Alfian. Marah, agar terkesan tegas, berani memberantas macam-macam. Nah, pertanyaan saya yang sedikit agak nakal, Bung Alfian. Mungkin nggak sih beliau ini tidak direshuffle atau mungkin dipertahankan karena beliau mungkin dipersiapkan untuk Gubernur DKI Jakarta? Gimana, Bung Alfian? Kemungkinan dalam dunia politik sangat mungkin ya, karena kita tidak melihat lagi bahwa peran-peran politik itu sering tidak berdasarkan kualitas, tidak berdasarkan kapasitas, tidak berdasarkan integritas, lebih bersifat siapa yang harus di mana menurut maunya siapa. Nah, berdasarkan kemauan dan berdasarkan kepentingan yang memang kadang-kadang mempertontonkan. Sebetulnya kita melihat penampakan orang yang satu ini dengan kelakuan dan arogansi dan sikap-sikap kasar yang sering ditampilkan, sebenarnya ini menunjukkan kualitas siapa yang menempatkan orang ini. Iya, artinya tetap orang akan nyorot, karena bagaimanapun loh kok Anda nggak bisa memilah, nggak bisa memilih, sehingga akhirnya ini kan menepuk air di dulang termercik buka sendiri. Ada yang memberikan efek yang tidak bagus untuk orang yang mengangkatnya. Nah, kembali kepada persoalan sikap zolim tadi, rasanya memang ini agar disadari bahwa sikap empati paradoksi, memahami situasi, artinya ada nilai yang hilang, yaitu nilai empatik ya, nilai rasa, membayangkan orang itu kan ada gangguan dan dia datang kan juga sudah diberitahu oleh penyelenggara atau oleh pihak yang didatangi. Atau paling tidak, masa sih selama panjang hidup yang dia lalui dia tidak memahami, dia berhadapan dengan orang yang mengalami distabilitas ya, yang sifatnya tidak normal, kan abnormal. Mesti kalau mendekati orang yang abnormal mesti dengan pendekatan yang khusus, kan istilahnya yang berkebutuhan khusus, minimal itu diperhatikan. Karena bagaimanapun itu menimbulkan duka, luka, dan sedikit catatan kekurang wawasan, kekurang cerdasan, dan kekurang mampuan memahami bahwa ada orang yang harus disapa dengan cara-cara khusus karena dia bukan orang yang normal secara fungsi-fungsi organ, terutama ketidaksanggupan dia berkata-kata
atau mendengar begitu. Iya, baik Bung Alfian, mungkin untuk di sesi terakhir ini saya ingin menutup dengan pertanyaan. Sebelumnya saya sering dengar nih ceramah Bung Alfian tentang kita ini tidak kekurangan orang pintar, kita tidak kekurangan orang yang cerdas, tapi kita kekurangan orang yang berbudi pekerti, berakhlak mulia lah. Nah, kedepannya Bung Alfian seperti misalkan di Jakarta nih atau di daerah-daerah lain, kapan ya atau bagaimana ya caranya biar kita punya pemimpin yang sayang sama rakyatnya dan berbudi pekerti, Bung Alfian? Ya, sekarang kita sudah punya yang bagus ya. Pak Anies Baswedan faktanya menjadi satu orang yang punya daya karisma yang bagus sebagai seorang pemimpin. Dia bisa memberikan banyak solusi, misalnya soal banjir, soal kemacetan, dan banyak hal dia tampilkan betul kemampuan dia mengelola DKI Jakarta dengan cara yang baik. Artinya untuk Jakarta ke depan ya sepatutnya orang yang selevel dengan Pak Anies Baswedan atau lebih baik, terutama dari aspek kepribadian, aspek integritas, aspek akhlak, aspek budi pekerti. Karena betul bahwa dalam kehidupan zaman sekarang untuk bisa menjadi pintar, menjadi bergelar banyak atau mempunyai kapasitas akademik tingkat tinggi itu sangat mudah untuk ditempuh selama orang tersebut punya basic IQ yang normal dan mempunyai kesempatan untuk belajar. Jadi kesimpulannya mungkin mari kita mematuhi diri kepada yang sudah punya posisi dan amanah sebagai pejabat publik. Sebaiknya Anda ingat bahwa Anda punya fungsi, yaitu diantaranya melayani, menyantuni, dan memberikan kasih sayang kepada orang yang Anda pimpin. Bukan malah menampilkan penampakan yang tidak nyaman, yang tidak enak, yang menunjukkan arogansi. Itu menunjukkan bahwa Anda bermasalah dengan diri Anda sendiri. Itu dibacain berita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.